Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pramanadi. Saya akan menjelaskan tentang web klien saya dengan tugas UTS pemrograman web lanjut. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang server yang telah saya buat. Dari server yang telah saya buat, ini pada server. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang config dulu. Dari database saya konekkan dengan database yang telah saya buat pada php-myadmin di sini. Lalu dengan controller tersebut dalam folder API yang telah saya ambil, yaitu pada controller API milik dosen PHP memiliki beberapa fungsi, di mana itu ada get di sini. Untuk nanti tugasnya di sini untuk mengambil tentang data dosen berdasarkan NIP. NIP ini ada di kolom pada tabel dosen di database absen. Jadi mencari data dosen berdasarkan NIP. Selanjutnya ada delete sama menghapus, tugasnya untuk menghapus data dosen dengan yang cari pertama adalah NIP. Selanjutnya index post, dimana ini berfungsi untuk memasukkan data dosen baru. Yaitu pertama kita juga tuliskan jangan lupa NIP dan nama dosen, dimana ini untuk menambahkan nama dosen. Yang pertama adalah ada dua kolom, yaitu NIP dan nama dosen. Jadi kita tuliskan ini this post NIP memasukkan nama NIP yang baru, dan ini this post nama dosen memasukkan nama dosen yang baru. Nah ini selanjutnya ada put, dimana ini fungsinya untuk mengedit nama dosen serta NIP-nya. Nah ini jika dosen, untuk membacanya saya gunakan contoh pada post untuk mengupload menambahkan data. Ini ada misalnya status pertama if this dosen create dosen data lebih dari 0. Nah statusnya true, maka bisa menambahkan dosen, nanti misalnya keluar new dosen has been created. Jika tidak, maka statusnya false, mengeluarkan pesan failed to create new data. Lalu saja mungkin kita bisa coba pada Postman. Nah ini untuk Postman. Nah pada Postman ini ada http localhost 0 UTS absensi server. Nah ini folder yang saya buat untuk server saya. Nah dosen ini mengambil controller pada folder API dengan dosen PHP. Nah untuk saya pertama kan mencoba pada data dosen tersebut. Get ini ada beberapa fungsi, get, post, delete, sama get, post, put, dan delete. Kita akan mencoba empat fungsi tersebut. Untuk get ini fungsinya untuk hanya menampilkan data dosen. Nah ini seperti di bawah ini ada Pak Arif dan Pak Asim dengan nicknya tersebut bisa dilihat. Saya ingin ngepost juga. Nah untuk mengepost untuk menambah data bisa kita gunakan ini ke body. Nah tuliskan di sini berdasarkan nama kolom pada tabel dosen. Selain dengan nambah, kita ingin menambahkan NIP-nya 16 dengan nama Pak Andika. Coba saja langsung kita send dan mengeluarkan status true, new dosen has been created. Nah ini coba kita get lagi untuk mengecek apakah sudah tertambahkan data tersebut. Ini bisa kita lihat. Nah akan keluar Pak Andika seperti ini. Nah bagaimana dengan hubungannya dengan klien yang saya buat? Kita akan mencoba langsung ke klien. Nah kita telah masuk ke web klien yang saya buat. Ini adalah tampilan awalnya. Ini home landing page-nya. Nah, ada data dosen dan data mahasiswa. Untuk data dosen akan keluar ini dan data mahasiswa. Nah saya akan menjelaskan dulu kepada codingannya. Kita buka aplikasi klien. Ini dimana saya membuatkan web klien saya. Pertama controller. Nah controller saya memiliki juga fungsi-fungsi seperti ini. Pertama indeksnya, pada function index kontraknya kita langsung ke model dengan dosen model, loadnya ke situ. Nah pada index ini fungsinya menampilkan seluruh data dosen.
Nah, ini list dosennya. Pada tadi kita sudah lihat di landing page-nya untuk melihat data dosen. Nah, untuk detail, ini melihat detail untuk melihat detailnya dosen. Hapus, menghapus data dosen. Tambah untuk menambahkan data dosen juga. Nah, edit juga untuk mengedit data dosen. Kita lihat beberapa fitur pada data dosen. Nah, ini kita kepada data dosen. Saya ingin melihat detail. Nah, ini keluar nama dosen dan NIP-nya. Pada codingannya bisa kita lihat detailnya di sini. Nah, ini akan menampilkan get dosen PA nih. Kita lihat pada dosen model. Nah, untuk menggunakan klien, maka sebelumnya Anda harus menginstal Gazelle. Nah, nanti pada public function construct ini akan menampilkan client new client. Nah, ini harus kita lupa juga kelasnya dosen model. Nah, dan keluar tulisan juga base_Yuri. Ini dikopikan HTTP localhost 0UTS server. Nah, ini untuk menghubungkan kepada server yang kita buat tadi. Bedanya cuma sampai API aja, tidak perlu menambahkan dosen ataupun mahasiswa. Nah, ini ada function get all dosen. Ini untuk menampilkan seluruh data dosen. Ini terus ada hapus data dosen. Nah, ini menghapus data dosen berdasarkan NIP. Nah, ini. Terus ada ubah data, kita bisa lihat ini ada ubah data juga berdasarkan NIP. Cari data juga bisa. Ini tambah datanya ini NIP. Nanti jangan lupa juga kalau untuk menambahkan atau mengedit, jangan lupa menambahkan NIP sesuai nama kolom pada tabel yang telah pada tabel yang telah dibuat. Untuk dosen kan NIP dan nama dosen. Nah, ini. Nah, untuk saya jelaskan pada webnya saja. Nah, ini data dosen. Pertama kita coba detail. Nah, ini detail. Untuk menghapus juga. Misalnya saya ingin menghapus yang saya tambahkan tadi Pak Andika, maka hapus. Oke. Data akan terhapus. Nah, bagaimana dengan mahasiswa? Nah, ini mahasiswa juga bisa. Fungsinya juga hampir sama sebenarnya dengan pada fungsi di dosen. Mahasiswa juga sama. Ini. Nah, pada modelnya juga seperti ini. Ada tambah, terus menampilkan data mahasiswa. Pada fungsi get mahasiswa itu ada tambah, ada hapus juga, terus ubah data itu ada cari juga mahasiswa. Kita coba langsung pada mahasiswa. Saya ingin mengeluarkan misalnya Subhas. Nah, maka mengeluarkan Subhas. Kita lihat lagi. Nah, untuk detail. Nah, ini juga menampilkan fungsinya data-data dari kolom yang kita buat tadi, kayak ID mahasiswanya, nama, jenis kelamin, juga jurusan. Misalnya dengan ingin mengedit ID ya 12 lagi ya. Nah, ini juga perlu edit. Untuk menghapus juga bisa hapus. Nah, itu semua yang saya lakukan pada file di mana saya membuat untuk klien. Jadi itu semua ada home, data dosen, data mahasiswa. Nah, mungkin cukup segini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya buat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.